Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Seorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesungguhnya, dan dia mengerti bahwasanya kewajiban hamba adalah mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah, dan untuk itulah manusia diciptakan. Ibadatullahi wahdahu, beribadah hanya kepada Allah, wa tarku ibadati ma siwah, dan meninggalkan ibadah selain Allah. Seorang yang mengerti tentang hal ini, dan dia telah mendapatkan nikmat itu, nikmat tauhid, maka dia bersyukur kepada Allah atas nikmat tadi. Dan dia juga berusaha agar orang lain mendapatkan nikmat ini. Berusaha agar orang lain mendapatkan nikmat ini. Nikmat at-tauhid. Nah, yaitu dengan dakwah ilallah, dengan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah jalan para nabi, para rasul, serta jalannya orang-orang yang mengikuti mereka. Inilah jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jalan pengikut beliau, para sahabat, para tabi'in wa tabi'ut tabi'in. Seperti Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, dalam ayat yang telah kita baca pada pertemuan yang telah lalu. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Qul, katakanlah wahai Nabi, hadhihi sabili, inilah jalanku. Beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, inilah jalanku. Ad'u ilallah, aku menyeru manusia kepada ibadatullah, ibadah kepada Allah. Menyeru manusia untuk masuk dalam agama Islam, berpegang dengan syariat Islam. Aku berdakwah, mengajak manusia ala basirah, di atas ilmu. Nah, dan kita yakini bahwasanya dakwah para nabi, para rasul di atas puncak-puncak ilmu. Naam, yang mungkin dicapai oleh al-bashar, oleh manusia. Dan ini bukan hanya jalan beliau, Nabi Muhammad SAW, namun juga wa man ittaba'ani, dan jalan orang-orang yang mengikuti aku. Naam. Dan generasi yang paling mengikuti Nabi alaihi salatu wasallam adalah sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Iya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum, wa ashabuhul kiram, dan para sahabat yang mulia.
waktu mereka dihabiskan untuk berkhidmah kepada Islam. Di antaranya dakwah ilallah. Dakwah ila tauhid, mengajak manusia kepada tauhidullah. Iya. Di dalam bab ini disebutkan 2 buah hadis. Iya. Yang menunjukkan tentang dakwah ila tauhid. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dan Al-Imam Muslim. An Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat Abdullah bin Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhuma. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam lamma ba'atsa Mu'adzan ila Yaman, ketika Nabi mengutus Mu'adz ke negeri Yaman. Iya. Nabi alaihi salatu wassalam mengutus Mu'adz ke negeri Yaman. Dan ini ya di akhir-akhir hayat beliau, di akhir-akhir hayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau utus Mu'adz ke Yaman. Dan ini bukan satu-satunya utusan. Iya, bukan satu-satunya utusan. Beliau telah mengutus utusan-utusan beliau sejak beliau awal dulu di Makkah. Ya, beliau mengutus Mus'ab bin Umair menjadi duta Nabi alaihi salatu wassalam untuk menyampaikan Islam di kota Madinah sebelum hijrah. Sebelum hijrah. Demikian pula Nabi alaihi salatu wassalam menulis surat-surat kepada muluk, kepada raja-raja, Raja Romawi, Raja Persia, Raja Habasyah, Raja Mesir, dan seterusnya. Termasuk peperangan Nabi alaihi salatu wassalam. Utusan-utusan pasukan-pasukan kecil beliau. Liajli ad-da'wah, untuk dakwah, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk datang waktu di mana Nabi alaihi salatu wasallam mengutus Mu'adz ke Yaman. Dan kejadian ini ya pada tahun 10 Hijriyah kurang lebih, atau di akhir tahun 9 menjelang wafatnya Nabi alaihi salatu wasallam. Diutuslah Mu'adz ke Yaman, qadhiyan, sebagai qadhi, wa mualliman, dan sebagai muallim, wa da'iyan, dan sebagai da'i ilallah. Berposisi sebagai da'i, menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, maka di sini pentingnya untuk kita menyiapkan duat ilallah, dai yang mengajak manusia kepada tauhidullah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga anak-anak kita semuanya, ya, generasi ahli sunnati wal jamaah, nantinya akan menjadi duat ilallah, para dai. Dan ini merupakan pekerjaan yang besar, yang harus ada kerjasama antara seluruh ahli sunnati wal jamaah. Nabi alaihi salatu wasallam menyiapkan doa ilallah. Ya, termasuk di antara yang beliau didik adalah Mu'adz bin Jabal. Beliau utus di akhir-akhir hayat beliau. Dan langsung diantar oleh Nabi sampai ke perbatasan kota Madinah. Ya. Sampai Mu'adz menangis ketika itu. Menangis Mu'adz bin Jabal. Yani berpisah dengan Nabi alaihi salatu wasallam, tidak tahu bisa ketemu lagi atau tidak. Berpisah dengan Masjid Nabawi yang pahalanya ya 1000 kali lipat daripada sholat di tempat yang lain kecuali Masjidil Haram. Berpisah dengan Sadat al-Auliya, para pemuka-pemuka wali-wali Allah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali.
pergi beliau ke Yaman untuk dakwah. Dan ini menunjukkan fadilah dakwah, keutamaan dakwah ilallah. Nah, daripada seorang hanya beribadah untuk dirinya. Seorang di Masjid Nabawi sholat ya hanya untuk dirinya. Dan ini kebaikan yang besar karena dilipat gandakan pahalanya. Namun Nabi SAW mengarahkan untuk Mu'adz sesuatu yang lebih afdal dari itu. Dakwah ilallah. Agar manusia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar manusia mengenal tauhid. Agar manusia meninggalkan syirik. Agar kalimat Allah tegak di Yaman sana. Yang ketika itu penduduknya adalah ahlul kitab. Kuffar, musyrikin. Ya. Menangis Mu'adz bin Jabal ketika itu. Dan memang tidak ketemu lagi dengan Nabi SAW. Ya. Beliau sampai di sana mendengar wafatnya Rasul. Ya. Baik. Nah. Dan kemudian beliau kembali ke Madinah di masa kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Allahu a'lam. Asyahid di sini, ya. Nabi alaihi salatu wasallam mengutus Mu'adz ke Yaman. Ya. Nabi berpesan, di antara pesan beliau, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Wahai Mu'adz, yang akan kamu datangi adalah kaum dari ahlul kitab. Nah, falyakun awwal ma tad'uuhum ilaih. Maka jadikanlah yang pertama kali kamu serukan untuk mereka, yang pertama kali kamu dakwahkan, ya, adalah mereka diajak untuk syahadat alla ilaha illallah, mempersaksikan dengan lisan-lisan mereka dan meyakini dengan hati-hati mereka bahwasanya tidak ada ilah, la ilaha, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi illallah kecuali Allah. Wa fi riwayah, dalam sebagian riwayat, ila an yuwahhidullah, yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka adalah agar mereka mentauhidkan Allah. Ila an yuwahhidullah. Jadi kalimat tauhid itu bukan kalimat muhdas. Bukan kalimat yang diada-adakan. Kalimat yang masyru'. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada Mu'adz, "Falyakun awwala ma tad'u ilaih." Yang pertama kali engkau dakwahkan mereka adalah an yuwahhidullah. Ajak mereka untuk mentauhidkan Allah. Mengesahkan Allah dalam ibadah. Naam. Artinya meninggalkan syirik. Tinggalkan sesembahan selain Allah. Tinggalkan peribadatan kepada Isa. Tinggalkan peribadatan kepada Uzair. Tinggalkan peribadatan kepada makhlukin, makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama kali diajak manusia kepadanya. Karena ini inti, ini asas. Baru setelah mereka masuk Islam, baru setelah mereka mengucapkan la ilaha illallah dan meninggalkan syirik, fa inhum ata'uka lidzalik. Jika mereka mentaati kamu untuk mentauhidkan Allah, untuk meninggalkan syirik, fa'alimhum, beritahukan mereka, ajak mereka, annallaha aftarada alaihim, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas mereka khamsa sholawat, salat 5 waktu, fi kulli yaumin wa lailah, setiap hari dan setiap malam, sehari semalam 5 kali. Khams sholawat, yakni ajari mereka salat. Nah, ajari al-Fatihah, ajari arkanus salat wa syurutah, ajari syarat-syarat salat, ajari. Nah, beliau seorang alim, seorang faqih, seorang ulama, Mu'adz bin Jabal. Nah, jadi yang pertama kali diperintahkan adalah meninggalkan syirik. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Meyakini bahwasanya hanya Allah saja yang berhak untuk diibadahi.
Baru setelah itu syariat-syariat yang lain. Sebab kalau seorang masih di atas kesyirikan, amalan-amalan tidak diterima. Seperti telah kita bahas pada bab yang telah lalu. Bab al-khawf minasyirik. Bagaimana kisah Abdullah bin Juda'an. Seorang musyrikin Quraisy dari Bani Tamim. Ya. Banyak berbuat baik, banyak bersedekah, tapi mati di atas kesyirikan, di atas kekufuran. Tidak diterima amalannya. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Amalan orang-orang yang musyrik kami jadikan haba'an mansura, debu yang berterbangan. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kabarkan kepada mereka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas mereka salat 5 waktu sehari semalam. Fa inhum ata'uka lidzalik. Kalau mereka mau mentaati kamu untuk salat 5 kali sehari semalam, fa'alimhum, beritahu mereka annallaha aftarada 'alaihim shadaqah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala juga telah mewajibkan atas mereka sedekah. Zakat tu'khadhu min aghniyaihim, yang diambil dari orang-orang kaya mereka, faturaddu ila fuqaraihim, untuk diberikan kepada orang-orang fakir mereka. Dan ini termasuk mahasin, termasuk keindahan agama Islam. Di mana orang-orang yang kaya, ya, yang telah memiliki harta mencapai nisab dan telah genap 1 tahun haul, maka diambil dari harta mereka ini syai' yasir, sesuatu yang sangat sedikit. Ya, kalau emas, perak, ya, dan yang semisal dengannya, diambil 2,5%. Syai' yasir, sesuatu yang sedikit dibanding dengan apa yang telah Allah berikan banyak kepadanya. Sesuatu yang sedikit ini ketika diambil tidak membahayakan orang-orang yang kaya, namun demikian bermanfaat bagi fuqara wal masakin. Iya. Wabillahi taufiq. Sampaikan kepada mereka tentang apa? Zakat. Kalau mereka ini punya kambing-kambing, ada zakat, ya, kambing yang digembalakan. Ada zakat unta yang digembalakan. Ya, ada zakat sapi yang digembalakan. Ya, dengan ketentuan-ketentuan yang ya disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah. Fa inhum ata'uka lidzalik. Wahai Mu'adz, seandainya mereka juga mau mentaati kamu setelah mentauhidkan Allah, meninggalkan syirik, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian mereka menunaikan salat, kemudian mereka membayar zakat, ya, kamu datang kepada mereka mengambil zakat mereka, ya, hati-hati kamu di dalam mengambil zakat. Fa iyyaka wa qara'im amwalihim. Hati-hati kamu wahai Mu'adz dari mengambil harta-harta yang berharga pada mereka. Kamu datang untuk mengambil, ya, seekor kambing dari mereka. Misalnya mereka memiliki kambing 40 ekor yang digembalakan, 45 ekor yang digembalakan, misal. Ya. Zakat kambing 40 sampai 120 ekor kambing adalah seekor kambing diambil. Nah, ketika kamu mengambil harta zakat mereka, diambil 1 ekor kambing, jangan kamu ambil kambing yang paling bagus, yang mereka paling sayangi. Ya. Sebagaimana kamu juga tidak mengambil yang paling jeleknya, tidak. Tetapi yang pertengahan. Yakni jangan kamu berbuat zalim dalam mengambil zakat. Meskipun yang kamu ambil adalah zakat, itu haknya orang-orang fakir, namun ambillah dengan keadilan. Jangan kamu ambil dengan kezaliman. Kecuali mereka sendiri yang ya menyampaikan, ini kambing yang paling bagusnya, yang paling mahalnya, saya keluarkan ini untuk zakat. Kalau itu
dikeluarkan anti binafs, dengan jiwa yang lapang. Adapun kamu mengambilnya dengan kezaliman, hati-hati. Hati-hati. Wattaqi da'watal mazlum. Hati-hatilah kamu dari da'watal mazlum. Doanya orang-orang yang terzalimi. Ya. Kenapa orang yang terzalimi itu? Kenapa kita harus berhati-hati? Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena sungguh tidak ada hijab yang menghalangi antara doa dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kisah diutusnya Mu'adz bin Jabal ke Yaman ini, ya, menunjukkan, ya, bahwasanya dakwah ilallah adalah jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah beliau berjalan sendiri atau beliau mengutus sahabatnya? Dan ini juga menunjukkan bahwasanya dakwah ilallah adalah jalannya pengikut beliau. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in adalah orang-orang yang terkemuka di dalam dakwah ilallah. Iya. Demikianlah para sahabat. Di antara sebab mereka mencapai kemuliaan, di antara sebab mereka mencapai kedudukan yang tinggi di sisi Allah, karena dakwah mereka, keikhlasan mereka di dalam mendakwahkan tauhid. Iya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita bersemangat untuk mendakwahkan tauhidullah kepada orang-orang yang kita cintai, keluarga kita, ayah kita, ibu kita, kakak adik kita, paman kita, ila akhirnya. Jangan berputus asa. Teringat kisah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini sekaligus juga contoh yang lain bagaimana dakwah para sahabat kepada tauhid. Abu Hurairah tinggal bersama dengan ibunya. Musyrikah, seorang musyrikah ketika itu. Demikian sabarnya Abu Hurairah. Setiap hari bermuamalah dengan muamalah yang baik, seperti yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika kedua orang tuamu memaksa kamu, menyuruh kamu untuk mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya, memerintahkan kamu untuk berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, terlebih syirik, fala tuti'huma, jangan kamu taati keduanya. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Namun, ya, tetaplah kamu mempergauli keduanya dalam urusan dunia dengan pergaulan yang baik. Dan itulah yang dilakukan oleh Abu Hurairah. Selalu berbuat baik kepada ibunya. Berbuat baik kepada ibunya. Bermuamalah baik dengan ibunya, walaupun musyrik dalam urusan dunia, dan tidak pernah mentaati perkara-perkara yang mungkar, yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu ajak ibunya untuk masuk Islam, untuk mentauhidkan Allah, tidak putus asa. Sampai suatu hari, ya, tiba-tiba Abu Hurairah keluar dari rumahnya menuju Nabi alaihi salatu wassalam menangis, sangat sedih. Ditanya oleh Nabi alaihi salatu wassalam, atau ketika itu Abu Hurairah menceritakan, ya Rasulullah, ibu saya ya Rasulullah hari ini mengucapkan satu kalimat yang membuat saya sedih, membuat menangis. Karena ucapan-ucapan yang kasar, ucapan-ucapan yang jelek tentang Nabi, menjelekkan Nabi.
Nah, dan itu membuat sakit hatinya Abu Hurairah. Namun tidak kemudian ibunya dipukul, ibunya dilawan, tidak. Pergi Abu Hurairah dari rumahnya dengan penuh kesedihan. Dengan penuh kesedihan, menangis, meneteskan air mata. Datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ibu saya mengucapkan kalimat tentang engkau seperti ini, yang tidak baik ya Rasulullah. Tolong doakan hidayah untuk ibu saya, ya Rasulullah. Ya, tidak pernah putus asa dari dakwah ilallah. Ya, sebagian orang ketika mendapatkan orang tuanya seperti ini, seakan-akan sudah putus jalan hidayah. Tidak dengan para sahabat. Abu Hurairah coba tempuh sebab, datangi Nabi SAW. Ya Rasulullah, doakan. Dan ketika itu Nabi mendoakan hidayah untuk ibu Abu Hurairah. Iya. Begitu mendengar doa Nabi SAW, ya, pulanglah sahabat yang mulia ini. Ya. Pulanglah sahabat yang mulia ini, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, ke rumah. Ya. Sesampainya di rumah, ya, ketuk pintu, tidak dibuka. Ya. Terdengar suara ibunya di dalam meminta untuk jangan masuk, tunggu di luar. Ibunya ternyata mandi, terdengar orang mandi, ya, suara air. Dinanti di luar oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian setelah itu pintu dibuka. Dan ketika pintu dibuka, sang ibu kemudian mengucapkan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Terkaget Abu Hurairah. Begitu cepatnya hidayah datang untuk ibunya. Sang ibu mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Segera Abu Hurairah berbalik, ya, menuju Nabi SAW sambil menangis lagi, terurai, bercucuran air mata beliau, menangis. Datang kepada Nabi SAW yang pertama menangis karena sedih. Datang yang kedua kepada Nabi SAW karena menangis bahagia. Sang ibu telah menerima kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Iya. Pelajaran penting, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, dari kehidupan para sahabat. Ya. Kita ini orang-orang yang jauh dibandingkan dengan sahabat. Kita ini orang-orang yang tidak mungkin mencapai derajat-derajat para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Ya, tidak mungkin kita mendapatkan derajat suhbah. Namun kita punya kesempatan untuk hidup bersama mereka di jannah, bersama dengan para nabi, para rasul, yaitu dengan mengikuti jejak mereka. Iya. Tidaklah ahlus sunnah wal jamaah dikatakan ahlus sunnah wal jamaah kecuali karena dia berpegang dengan sunnah, yakni jalannya Nabi, dan mengikuti jalannya jamaah. Siapa jalannya jamaah itu? Jalannya sahabat. Mereka lah jamaah. Iya. Bukan jamaah itu semata-mata banyak. Banyak sampai kelompoknya dikatakan jamaah. Jamaah ini, jamaah itu. Iya.
Namun ternyata jalan yang ditempuh itu bukan jalannya sahabat. Walaupun namanya jamaah, tapi tidak mengikuti jalannya sahabat, bukan dikatakan ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Mu'adz bin Jabal diutus oleh Nabi ke Yaman untuk berdakwah kepada Allah, mengajak manusia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu juga contoh yang lain dari sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain dalam kegigihan berdakwah kepada keluarganya, ibunya. Ya. Masih tersisa di hadapan kita satu buah hadis dalam bab ini. Ya. Yaitu hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu yang kita belum bisa membaca pada kesempatan kali ini. Juga masih menyebutkan tentang bagaimana semangat dan kegigihan para sahabat di dalam berdakwah ilallah. Iya. Insyaallah ta'ala akan kita baca pada kesempatan yang akan datang. Ya, dan kita akan ambil faidah-faidahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita umur yang panjang dan memohon kepada Allah agar diberkahi umur kita. Dan boleh seorang berdoa minta diberi umur yang panjang. Boleh. Tapi bukan semata-mata panjang. Minta keberkahan. Ya, sebagaimana Nabi mendoakan untuk Anas bin Malik. Didoakan agar umurnya panjang, juga dimintakan kepada Allah keberkahan atas apa yang Allah berikan kepada beliau, kepada sahabat Anas bin Malik. Nah, demikian kurang lebih ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, pembahasan yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meluruskan senantiasa niat-niat kita dan membaguskan amalan-amalan kita, membaguskan lahiriah kita dan juga batiniah kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala hidupkan kita di atas tauhid. Dan Allah juga hidupkan keluarga kita di atas tauhid. Dan semoga Allah juga matikan kita di atas tauhid, di atas kalimat la ilaha illallah. Hada wallahu a'lam. Naktafi bihadzal qadri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.